Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Febrian dengan NPM 23100100004. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang arsitektur dan tahapan compiler. Masuk ke pengertian yang pertama, yaitu pengertian compiler. Sebelum memasuki front end dan back end, kita akan mengetahui penjelasan dari compiler tersendiri. Compiler adalah perangkat lunak penerjemah yang mengubah program yang ditulis manusia atau yang biasa kita sebut dengan bahasa tingkat tinggi menjadi instruksi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh mesin. Proses ini tidak dilakukan sekaligus, melainkan melalui beberapa tahapan agar kesalahan dapat terdeteksi secara bertahap dan hasilnya optimal. Analisis leksikal. Analisis leksikal adalah tahap di mana compiler membaca aliran karakter mentah dari file kode sumber, mengubah karakter-karakter tersebut menjadi simbol bermakna yang dapat dikenali oleh bahasa pemrograman. Compiler belum memahami struktur program, hanya mengenali kata-kata dasar. Contoh kode dari analisis leksikal yaitu int total sama dengan 25, titik koma, diubah menjadi masing-masing int total sama dengan 25 dan titik koma. Tahap fungsi yaitu tahap analisis leksikal berfungsi menyederhanakan kode sumber agar mudah diproses oleh tahap berikutnya serta mendeteksi kesalahan karakter yang tidak dikenali oleh bahasa pemrograman. Contoh kesalahan leksikal yaitu penggunaan simbol ilegal seperti @ koma dan pagar, penulisan literal tidak valid. Kemudian lanjut ke analisis sintaksis. Analisis sintaksis bertugas memeriksa apakah urutan token yang dihasilkan telah berbentuk struktur program yang benar, sesuai aturan tata bahasa pemrograman. Fokus pemeriksaan ada 3, yaitu urutan perintah, kelengkapan tanda baca, dan struktur kontrol, seperti if dan loop. Contoh analisis sintaksis yang ada di sini, if muka kurung x lebih dari 5. Kesalahannya, kurung tutupnya tidak ada, struktur pernyataan tidak lengkap atau tidak jelas. Output tahap ini yaitu parse tree atau syntax tree. Kemudian lanjut ke analisis semantik. Analisis semantik memastikan bahwa program tidak hanya benar secara struktur, tetapi juga benar secara makna dan logika. Tahap ini mengecek konsistensi tipe data dan penggunaan variabel. Yang diperiksa yaitu tipe data, skop variabel, dan kesesuaian parameter fungsi. Contoh analisis semantik yang ada di sini, int x titik koma x sama dengan titik 2 dan 10 dan titik koma. Padahal itu int, tapi dia menggunakan ketik. Jadi penjelasan sintaksnya itu benar, cuma semantiknya salah. Integer diisi string. Jadi untuk integer itu tidak usah pakai petik. Kalau pakai petik itu isinya tipe datanya itu adalah string. Kemudian lanjut ke backend yaitu generator kode antara. Generator kode antara menghasilkan representasi sementara dari program yang lebih sederhana dan tidak bergantung pada mesin tertentu. Tujuan kode antara yaitu mempermudah optimasi menjadi penghubung front end dan back end. Contohnya T1 sama dengan B dikali C, T2 sama dengan T1. Nah, di T2 ini memanggil T1 yang sudah mempunyai nilai dari variabelnya. Jadi seperti itu adalah contoh dari sebuah kode antara. Kemudian T2 sama dengan T1 ditambah D, kemudian A sama dengan T2. Nah, itu disebut dengan kode antara. Lanjut ke optimasi kode. Optimasi kode dilakukan untuk meningkatkan efisiensi program tanpa mengubah hasil akhir dari program tersebut. Contoh optimasi menghapus kode yang tidak digunakan, menggabungkan operasi yang berulang. Manfaatnya program lebih cepat dan lebih hemat memori. Kemudian lanjut ke generator kode. Pada tahap ini, compiler sudah mengetahui mesin tujuan, misalnya x86 atau SRM. Kode antara yang telah dioptimalkan diterjemahkan menjadi instruksi nyata CPU. Tahap ini adalah akhir dari proses kompilasi. Fokus utama generator kode, pemilihan instruktur mesin, penentuan register, manajemen memori, dan penyesuaian arsitektur CPU. Kode antara T1 sama dengan B dikali C, T2 sama dengan T1 dikali D, sama dengan A
sama dengan T2. Nah, dari kode antara ini dieksekusi, kemudian muncullah sudah kode antara dieksekusi seperti mov R1, B, move R1, C, dan selain itu. Lanjut, alur lengkap proses kompilasi dari source. Proses kompilasi dimulai dari pembacaan kode sumber, dilanjutkan dengan analisis leksikal, sintaksis, dan semantik, kemudian dilanjutkan ke fase sintesis hingga menghasilkan program yang siap dijalankan. Source code, analisis, kode antara, optimasi, dan kode mesin. Kemudian kesimpulan dari ini, proses kompilasi terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan. Fase analisis memastikan kebenaran program, sedangkan fase sintesis memastikan program berjalan secara efisien dengan pembagian ini. Compiler mampu menghasilkan program yang optimal dan andal. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.